Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa yanwiya bi syukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badani wa la yanwiya bihi iqbalan nasi wa la istijlaba hitamid dunya wal karamata inda sultani wa ghairih. Wa yanwi lan yento niat sapa muta'alim bihi kelawan amring ilmu syukra ing syukur ala nikmatil ngakli ing atase diparingi nikmate ngakal wa syihatil badani lan nikmat kewarasan badan walayani lan yento ora niat sapa muta'alim bihi kelawan oleh ngaji kebalan nasing madhep menungso arah menungso krana menungso wala istijla balan ora niat amrih khitamid dunya bondo dunya wal karamati lan ora niat ing amrih kamulyan inda sultani ing ngersane penguasa raja sultan dan liyane sultan. Berikutnya adalah ketika kita belajar mondok ngaji sekolah ya, dan lain sebagainya yang terkait dengan mencari ilmu thalabul ilmi, maka kita niatkan untuk mensyukuri nikmatnya akal, bahwa kita tidak pesan akal tapi oleh Allah sudah diberi akal. Dengan akal inilah yang membedakan kita dengan hewan, dengan kodok, dengan coro, dengan tikus dan lain sebagainya, sehingga kita punya akal, sehingga kedudukan kita menjadi lebih tinggi karena dengan akal kita bisa memperoleh ilmu, dengan ilmu punya derajat yang lebih tinggi. Peradaban manusia menjadi berkembang karena dia memiliki akal. Dengan akal dia bisa menyerap informasi, ilmu pengetahuan ya, sehingga dimanfaatkan. Kita belajar ilmu karena syukur, ya Allah, alhamdulillah sudah diberikan akal dan kita dijadikan sebagai seorang manusia yang memiliki akal sehingga bisa merasakan keindahan Allah, kekuasaan Allah dengan akal ya. Dengan akal masya Allah sudah banyak sekali manfaatnya. Kita bisa ya menembus ruang dan waktu dengan akal ya, nikmat yang luar biasa yang menjadikan kita beda dengan hewan ya. Bahkan dengan akal ini kita bisa ya, derajat kita menjadi lebih tinggi. Kita bisa memperoleh kenikmatan yang sesungguhnya dengan nikmatnya akal. Nah, ini dibudayakan ya, diberdayakan, digunakan ya, digunakan, jangan sampai dibiarkan, jangan sampai kayak peribahasa gitu. Bukan peribahasa ya, anekdot ya, bahwa akalnya orang Jepang sama orang Indonesia itu lebih mahal orang Indonesia. Kenapa? Karena kalau nikmatnya, kalau akalnya orang Jepang itu sering digunakan aus, nah orang Indonesia enggak, jarang digunakan sehingga masih orisinil. Itu anekdot. Nah, akal ini luar biasa sekali, masya Allah, luar biasa sekali. Maka jangan sampai dibiarkan. Potensi akal luar biasa, luar biasa. Sudah banyak pengetahuan penelitian yang terkait dengan akal pikiran ya, insya Allah ini nikmat luar biasa, disyukuri. Nah, kita gunakan ketika belajar mondok ngaji sekolah, kita gunakan untuk menikmati syukur terhadap nikmatnya akal yang sudah diberikan Allah kepada kita. Karena kita dulu juga tidak pesan, uang hidup kita juga tidak pesan, tubuh kita juga tidak pesan, kita hidup mau di mana juga tidak pesan, orang tua kita siapa juga tidak pesan. Nah, ini kenikmatan luar biasa. Nikmat hidup, nikmat akal luar biasa.
Wasihatil badani lan sehat badan. Mumpung sehat bisa kemana-mana, bisa mencari ilmu. Jangan sampai kalau udah sakit baru niat, gitu. Nah, ini mumpung sehat. Nah, ini juga nikmat luar biasa ya. Sehat. Alhamdulillah. Gunakan untuk semampu kita untuk mencari ilmu kesehatan. Mumpung sehat, masih muda, sehat, alhamdulillah. Ya, tadi untuk mensyukuri nikmatnya akal, sehatnya badan, walayanwi, dan jangan sampai kita niat mencari ilmu itu karena tujuan manusia, untuk mencari pengaruh, untuk mencari agar dianggap paling gitu ya, untuk mencari ketenaran, untuk mencari yang nomor satu di antara manusia agar dianggap wah dan sebagainya. Kenapa ya? Manusia, jadi dicontohkan begini, kalau kita itu ingin mengharapkan siapapun itu akan puas dengan kita, ya tidak bisa, itu tidak bisa. Dicontohkan dalam kisah Luqmanul Hakim, Luqman ya, bahwa anakku, jika kau ingin agar orang itu, semua orang mencintaimu, ya tidak bisa. Hingga suatu saat Bapak Luqman ini dan anaknya membuktikannya dengan cara membawa keledai. Nah, keledai ini ditumpai berdua. Nah, ketika ditunggangi berdua, di tengah jalan ada yang menyapa. Ini bapak dan anak tidak punya peri kehewanan, masuk keledai satu ditunggangi dua orang, kasihan keledainya. Nah, sudah nak, berarti bapak tak turun, kamu yang di atas keledai gitu ya. Nah, jalan lagi, jalan sampai 2 saat, ada orang lagi, ketemu orang ngomong, ini anak tidak tahu diri, masa bapaknya suruh jalan, anaknya yang enak-enakan naik keledai. Nah, anaknya turun, bapak yang naik, jalan lagi sampai 2 saat, ketemu orang lagi. Ini bapak tidak tahu diri, ya. Anaknya suruh nuntun, bapaknya enak-enak di atas, ya. Udah, bapaknya udah, sekarang kita tuntun saja berdua, tidak usah dinaiki, jalan. Nah, suatu saat ketemu orang lagi, ya anak sama bapak gimana, bodoh sekali, orang punya keledai kok tidak dinaiki. Nah, serba salah, gitu. Sehingga kalau kita ingin mengharapkan kepuasan orang, agar orang itu puas dengan apa kita ingin menyenangkan sehati semua orang, ya tidak bisa ya, karena orang itu juga punya keinginannya sendiri-sendiri, punya pemandangannya sendiri-sendiri, sehingga kita akan capek sendiri kalau mengharapkan orang itu semua orang akan senang dengan kita. Ya apa? Ya kita mengharap ridhonya Allah, biar nanti Allah yang menata sendiri ya. Dan biar kita tidak capek mengharapkan orang bisa senang, semua orang senang dengan kita. Dan jangan wala istilah hitam dunia, jangan sampai kita mencari ilmu itu untuk mencari harta dunia, harta benda, kekayaan. Kenapa? Ya dunia ini tetap hanya di sini saja. Bahkan Allah menyampaikan bahwa nilainya dunia itu ya tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Ya dunia dikejar ya hanya di sini aja, tidak kemana-mana. Paling nanti cuma ganti nama, warisannya siapa gitu ya. Nah, sehingga jangan sampai kita cari ilmu untuk mencari dunia, kecuali dunia yang diarahkan untuk akhirat. Nah itu bukan dunia, sudah menjadi akhirat insyaallah. Untuk membantu orang, untuk sedekah, untuk infak, bangun masjid dan lain sebagainya, nah itu baru bernilai akhirat. Tapi kalau hanya melulu agar kita kaya raya, nomor harta,
ya nanti kerugian sendiri. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Orang-orang yang menumpuk-numpuk harta nanti akan terlena sampai dia menjelang kubur. Jangan sampai kita ya, ini ditata lah. Mungkin kemarin ada yang salah niat karena agar bisa mulia dengan banyak harta, ya, dikoreksi. Jangan sampai kita belajar ilmu karena agar kita kaya, agar kita mencari kekayaan. Ya. Karena kekayaan ya harta ya tetap di sini-sini saja. Coba kalau kamu nanti karena kamu belum kaya ya, kalau kamu sudah kaya dan tidak butuh uang lagi itu misalnya, ya, harta itu jadi kayak kertas yang tidak ada gunanya gitu. Itu uang kita makan saja ya hanya sepiring gitu. Pakaian yang kita pakai ya yang ada di badan gitu ya, paling ganti berapa. Kita punya rumah sebesar apapun yang kita pakai cuma satu kamar yang untuk tidur gitu ya, yang kita pakai itu sehingga tujuan harus panjang lagi, sehingga orang yang pintar itu di dunia itu adalah ukuran agama adalah orang yang pikirannya jauh sampai ke akhirat, hidup setelah mati, yaitu hidup setelah dunia ini, hidup sampai akhirat. Jangan sampai kita berhenti, tujuan kita hanya di dunia, begitu ya. Kemudian jangan sampai kita juga berniat cari ilmu untuk mencari kekuasaan, kemuliaan di hadapan penguasa kerajaan lah. Ya, nah semua itu kita koreksi, kita niat mencari ilmu adalah untuk mensyukuri nikmatnya akal, sehatnya badan, agar semuanya itu dalam rangka menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang pemilik kerajaan, Allah yang pemilik dunia ini, Allah lah yang menguasai seluruh makhluknya ya. Jika kita takut dengan Allah, maka makhluk akan takut kepada kita. Qala Muhammad bin Hasan, qala was ngendika sapa Muhammad ke Muhammad ibnu Hasan bin Hasan rahimahullahu taala, lau kana nasu lamun ana sapa annasu menungso kulluhum sakabehane menungso ngabidi iku ngabidi dadi budak ingsun, la taqatuhum yakti merdekake sapa ingsun ing nas wa tabarra'tu lan lebaran sapa ingsun ngan walaim saking waras walae nas wa man lan sapa wong wajada lan dadal ngilmi wis nemu sapa man ing dalem lezatnya ilmu wal ngamali lan nglakoni bihi kelawan ilmu kalama mongko sithik banget yarhabu temen sapa man fima ing dalem barang indanasi kang ana ing sandinge menungso. Kiai Muhammad bin Hasan rahimahullah ngendika, jika semua manusia itu menjadi budakku, maka akan aku merdekakan dan aku bebaskan dan aku tidak memiliki tanggungan dengan mereka. Kenapa? Karena agar bisa merasakan lezatnya ilmu, sehingga tidak memiliki pengharapan apapun di hadapan manusia. Ya, jika semua manusia menjadi budakku, maka aku akan merdeka dan aku tidak memiliki tanggungan dengan mereka. Kenapa? Gitu, karena ketika kita sudah bisa merasakan lezatnya ilmu dan beramal, maka sedikit sekali kita akan senang dengan apa yang dimiliki oleh
manusia. Karena apa? Kayak sudah menikmati lezatnya ilmu, sudah menikmati lezatnya, nikmatnya, syukurnya akal, ya toh. Luar biasa. Bahkan ulama-ulama itu ya mereka lebih sibuk dengan ilmu, dengan kitab, dengan Allah, dengan Rasulullah. Nah, insya Allah ya, dengan seperti itu juga Allah sudah mencukupi, karena mereka juga sudah memberikan agamanya Allah. Itu ya, semoga ada manfaatnya. Kita lanjutkan. Sebenarnya bukan dunia itu kak, itu kok jelek, bukan. Cuma kalau dunia menjadi tujuan maka itu yang menjadi salah, ya, menjadi salah. Karena apa? Karena ketika dunia itu kemudian kita arahkan juga untuk ke akhirat, maka itu sudah menjadi amal akhirat. Kita punya kekayaan, kita tujukan untuk infak, sedekah, haji dan lain sebagainya, maka itu menjadi amal akhirat. Tapi kalau hanya dunia yang menjadi tujuan semata, maka menjadi sebuah kenaifan, menjadi ya salah tujuan. Termasuk ketika kita ingin berpolitik, kita ingin berkuasa, bukan politiknya yang salah, bukan kuasanya salah, gitu. Tapi kalau itu menjadi tujuan, maka menjadi salah. Kenapa? Karena ketika kita berpolitik, kita berkuasa, kita gunakan untuk agar bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar, gitu, bisa menegakkan alai kalimatilah agama Islam, maka itu menjadi akhirat. Bayangkan kalau kita hanya seorang rakyat biasa, kita ingin memberantas kemaksiatan, maka berapa tenaga yang harus kita kumpulkan dan berapa lama. Tapi ketika kita berkuasa, maka dengan satu kebijakan, satu undang-undang, satu peraturan, maka akan mengenai seluruh rakyat yang ada di wilayah tersebut, gitu. Termasuk juga ke manusia, ya. Kalau manusia itu kemudian kita arahkan agar dekat dengan Allah, agar melaksanakan syariat-syariat Islam, perintah-perintahnya Allah, menjauhi maksiat, maka itu juga menjadi baik, gitu. Nah, sehingga butuh niat, menata niat agar tidak hanya berhenti saja di dunia, di kekuasaan, di politik, di manusia, tapi kita niatkan lebih jauh lagi dari situ agar menjadi amal akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.